Kembali di Metro Siang, pemirsa, kami hadirkan sorotan berkenaan dengan Undang-Undang Polri yang baru, pemirsa, bahwa usia pensiun anggota Polri resmi berubah untuk perwira tinggi Polri Bintang 4, usia pensiun menjadi 60 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan sesuai keputusan Presiden. Aturan sebelumnya batas usia pensiun seluruh anggota Polri paling tinggi 58 tahun. Aturan baru batas usia anggota Polri disahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selain aturan tentang perwira tinggi Bintang 4, aturan baru ini juga mengatur batas usia pensiun bagi Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun. Pihak Istana memastikan perubahan dalam Undang-Undang Polri yang baru ini ditujukan untuk memperkuat peran Polri sebagai institusi yang lebih dekat dan dicintai rakyat. Selain menjalankan mandat sebagai pelindung, Polri juga diharapkan mampu meningkatkan ketertiban masyarakat, terutama dalam menangani tindak kriminal. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Negara DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Pak. Ya, tanggapan bagaimana itu kan memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu hasil yang sudah dibicarakan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, termasuk oleh dari institusi kepolisian. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi keputusan DPR dan pemerintah yang telah mengawal revisi Undang-Undang Polri sejak bergulir tahun 2002 lalu. Ke depan, Kapolri mengungkapkan institusinya bakal diperkuat dengan teknologi informasi demi pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya yang mencari keadilan. Selain itu, Polri juga memiliki tugas mendukung program-program kebijakan strategis untuk kepentingan nasional. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck, terkait dengan stucknya suatu posisi ini semuanya sudah diatur. Mungkin nanti akan bisa dilihat karena intinya kami Polri tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanat dari undang-undang ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, membentuk pos Polri yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat dan utamanya bagaimana agar Polri ke depan menjadi lebih humanis. Ya, pemirsa, sejumlah perubahan yang diatur dalam undang-undang ini juga menarik perhatian publik karena menyangkut tata kelola kelembagaan, kewenangan organisasi, hingga karir anggota kepolisian. Fact check kali ini kita coba pemirsa ya untuk melihat poin-poin perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang paling banyak menjadi sorotan adalah aturan mengenai usia pensiun Kapolri. Dalam ketentuan yang baru, usia pensiun perwira tinggi Bintang 4 atau Kapolri ditetapkan hingga 60 tahun. Namun masa dinas ini juga bisa diperpanjang apabila masih dibutuhkan organisasi melalui keputusan Presiden. Pemerintah menjelaskan pemirsa, penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia sekaligus kebutuhan regenerasi yang lebih terukur dan berkelanjutan di lingkungan Polri. Perubahan berikutnya ini berkaitan dengan penugasan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Jadi lewat aturan yang baru, anggota Polri bisa menduduki jabatan tertentu pada kementerian maupun lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Pemerintah dan DPR menegaskan pengaturan ini dibuat dengan batasan yang lebih jelas agar penugasan ini tetap berdasarkan kebutuhan organisasi serta tidak menggeser fungsi utama Polri sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Revisi undang-undang ini, pemirsa, juga membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dengan institusi kepolisian. Jadi mereka kini memiliki kesempatan mengikuti proses rekrutmen anggota Polri sesuai kompetensi, kemampuan, dan kapasitas tugas yang bisa dijalankan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang lebih inklusif, sekaligus juga memberikan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh warga negara untuk mengabdi kepada bangsa melalui kepolisian. Kami lanjutkan pemirsa, bahwa tidak hanya mengatur soal sumber daya manusia, revisi Undang-Undang Polri ini juga menyoroti aspek tata kelola organisasinya. Dalam aturan yang baru ini, Kapolri diberikan tanggung jawab yang lebih tegas untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas kepolisian. Ketentuan ini diharapkan bisa memperkuat modernisasi institusi, termasuk juga dalam pemanfaatan teknologi, kemudian peningkatan kesiapan operasional, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Menteri Hukum
Supratman Andi Aktas, pemirsa, perubahan Undang-Undang Polri ini diperlukan agar institusi kepolisian mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Jadi pemerintah menilai perkembangan teknologi, informasi, perubahan pola, kejahatan, dan juga dinamika keamanan yang terus bergerak membuat Polri perlu memperkuat kapasitas organisasi dan profesionalisme sumber daya manusianya. Jadi dengan berbagai perubahan ini, pemerintah berharap Polri bisa menjadi institusi yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan keamanan di masa depan. Meski demikian, pemirsa, sejumlah ketentuan dalam undang-undang yang baru ini juga diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait implementasi dan pengawasannya di lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.